Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudaraku semuanya, sahabatku dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang dunia jin atau bangsa jin. Ya, ini kita kutip tentang jin ini dari tanya jawab atau dialog Syekh Isa dengan narasumbernya, yaitu seorang pemuda atau raja jin Bombay, India, yang berumur kurang lebih sekitar 200 tahun. Perlu kita ketahui bahwa umur 200 tahun di dunia jin itu adalah setara atau seumuran pemuda atau pemudi di dalam dunia manusia. Dari 200 tahun itu, kalau 200 tahun itu umur bangsa jin itu, kalau di dunia manusia adalah seumuran remaja. Kemudian yang perlu diketahui, saya tegaskan dalam pembahasan ini, bahwa dengan kata-kata jin jangan kita beranalogi atau persepsi gini, bahwa jin itu adalah setan. Jangan, karena setan itu mempunyai makna yang menjauh dari hak kebenaran. Itu adalah golongan atau pengikut daripada iblis. Sedangkan iblis itu adalah salah satu golongan daripada jin. Jadi jin pada umumnya sama dengan manusia, yaitu ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang ateis atau yang tidak beragama, ada yang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, sama dengan manusia. Juga sekolah, juga kuliah, juga menikah, dan juga mati atau meninggal. Walaupun ada suatu golongan yang umurnya atau usianya itu ditangguhkan sampai hari kiamat, tapi pada dasarnya jin itu sama dengan manusia. Cuma perbedaannya mereka alamnya alamnya kasat nyata enggak terlihat, kita dari dunia nyata yang terlihat. Bahkan peradaban atau pengetahuan atau pengetahuan atau menghuni itu peradabannya lebih tua bangsa jin dibanding pada bangsa manusia. Jadi jangan berasumsi atau berpendapat bahwa kata-kata jin itu kemudian kita itu setan. Bukan. Dari setan itu suatu golongan pengikut daripada iblis, yang tadinya iblis itu adalah golongannya jin yang dimuliakan Allah, yang mempunyai gelar Azazil, Azah yang dimuliakan ilah atau il Allah, atau yang dimuliakan Allah. Gelarnya iblis tadinya itu Azazil, yaitu suatu golongan jenis daripada jin yang dimuliakan Allah. Kemudian akhirnya terlaknat, terkutuk karena suatu pembangkangan atau menentang perintah Allah. Maka kemudian iblis itu mempunyai pengikut-pengikut yang jenisnya pengikutnya tadi yang dinamakan setan. Itu pengikutnya iblis itu yang mempunyai misi, yaitu menyesatkan anak keturunannya Nabi Adam, atau menyesatkan Bani Adam, yaitu anak
menyesatkan serta mencari pengikut serta menyesatkan anak keturunan anak Adam. Itu adalah misinya iblis dan setan atau pengikut-pengikutnya. Kemudian kita lanjutkan tentang bangsa jin. Tadinya ini dialognya Syekh Isa dengan Raja Jin Bombay dia. Bagaimanakah Syekh Isa bertanya, bagaimana pendapat Anda apakah manusia bisa melihat jin? Nah, ini pertanyaan Syekh Isa kepada Raja Jin Muslim. Nah, alhamdulillah jin Muslim ini diberi hidayah oleh Allah yang tadinya adalah jin kafir, yang kemudian Allah beri hidayah menjadi Muslim. Nah, ini kemudian ini berdialog dengan sebagai narasumber berdialog dengan Syekh Isa. Syekh Isa bertanya, dengar-dengar di antara kalian ada yang berpendapat bahwa manusia bisa melihat, atau bagaimana manusia itu bisa melihat jin. Nah, kemudian Raja Jin menjawab, memang bahkan kadang ada suatu pendapat di kalangan manusia bahwa barang siapa yang mengatakan bisa melihat jin maka batalah syahadatnya atau ditolak syahadatnya. Barang siapa yang bisa melihat jin ditolak atau batal syahadatnya. Kemudian Syekh Isa Daud berkata juga, memang demikian, itu adalah pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Jawab Syekh Isa Daud. Kemudian Syekh Raja Jin Bombay atau India, Raja Bombay India itu menjelaskan memang begitu, memang tidak, akan tetapi apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak diragukan lagi kemungkinan untuk melihatnya. Maksudnya yang dimaksud di situ pada prinsipnya wajarlah kami itu karena bangsa yang dikehendaki oleh Allah tidak terlihat oleh manusia, tidak bisa didengar dan disentuh oleh manusia. Tapi ada suatu pemberian suatu keistimewaan di dunia ini, kami bisa atau melancarkan gangguan atau bergaul dengan manusia. Sudah tentu yaitu setelah diberi ilmu, dari didahului dengan pemberian ilmunya. Jadi karena kami ada dari golongan kami yang diberi ilmu, nah, itu menjadi mudah untuk melancarkan gangguan atau bergaul dengan manusia, sehingga bisa memungkinkan kami untuk bisa dilihat. Ini jawabannya daripada Raja Bombay. Dari jawaban ini, maka apa yang dimaksud dengan pendapat Imam Syafi'i tadi batal syahadatnya, maksudnya adalah atau tertolak syahadatnya. Maksudnya yang dimaksud di sini adalah ketika seorang manusia itu mengatakan suatu aku bisa melihat jin. Nah, itu timbul karena dari pandangan dia, maksudnya merasa dari kehendaknya dia tanpa izin dari Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia itu mengatakan dari nafsunya atau keinginannya dia, merasa kehendaknya sendiri tanpa campur tangan Allah, maka
Inilah yang dimaksud dengan batal syahadatnya atau tertolak syahadatnya. Terus Imam Syekh Isa bertanya lagi, menurut Anda bagaimana pengecualian itu? Nah, bagaimana manusia ada pengecualian manusia itu bisa melihat bangsa jin? Ini penjelasan, kemudian penjelasan dari narasumber atau Raja Jin Muslim mengatakan, sudah saya katakan tadi bahwa menampakkan diri. Ketika bagaimana Anda bisa, maksud bagaimana kaum manusia itu bisa melihat kami ketika kami menampakkan diri. Kemudian ketika dalam keadaan manusia itu terkena sihir, kemudian kemauan jin itu untuk menampakkan atau memperlihatkan diri disertai kondisi-kondisi tertentu. Jadi saya simpulkan atau kami simpulkan melalui penjelasan dari narasumber ini bahwa ada suatu pengecualian yang memungkinkan tiga keadaan yang memungkinkan bangsa manusia itu bisa melihat jin. Itu sekali lagi, yaitu pengecualian atau tiga faktor. Ada tiga faktor yang memungkinkan manusia itu bisa melihat jin, ya, dalam wujud aslinya. Satu, ya, ketika jin itu menampakkan diri dalam bentuk yang bisa dilihat, yaitu kemauan jin itu sendiri untuk menampakkan diri agar bisa dilihat. Nah, ini satu faktor, yaitu keinginan jin itu untuk menampakkan diri dalam bentuk yang memang bisa dilihat, gitu. Yang kedua, dalam keadaan sihir atau minum sihir atau terkena sihir, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kondisi-kondisi tertentu yang di situ terpenuhi syarat untuk melihat kami, yaitu melalui kondisi-kondisi tertentu yang terpenuhi segala syarat untuk melihat kami bangsa jin. Maksudnya melalui suatu ilmu yang sehingga dengan ilmu itu terpenuhilah syarat untuk kami itu bisa dilihat. Kemudian saya ambil contoh yang kedua. Yang pertama tadi menampakkan diri adalah kemauan jin itu untuk dilihat. Tadi jin itu menampakkan diri agar bisa dilihat, walaupun itu adalah untuk bisa melihat itu disertai dengan kondisi-kondisi khusus. Yang kedua adalah minum air sihir atau terkena sihir atau semacam ketika seseorang itu melakukan suatu persekutuan atau misalnya mengadakan suatu kesenian tradisional, yang mana kemudian di acara-acara kesenian itu ada suatu unsur sihir, yaitu pembacaan mantra-mantra sihir, kemudian diminumkan air sihir. Nah, maka ketika kondisi seseorang itu terkena air sihir, maka itu memungkinkan dia melihat bangsa jin. Kemudian yang ketiga adalah kondisi yang tertentu yang dipenuhi syarat untuk melihat kami, yaitu contoh misalnya seorang hamba Allah yang soleh, atau hamba Allah yang ahli ibadah, atau hamba Allah yang berriyadhah, bertirakat. Misalnya puasa, ini kalau tuntunan orang Jawa puasa, terus bertapa, semedi, kemudian meminta petunjuk kepada Allah agar diberi kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan bangsa gaib. Nah, itu
termasuk kondisi-kondisi tertentu, atau mungkin seorang hamba Allah yang soleh, yang ahli beribadah, ahli bertirakat, misalnya dia melalui suatu wasilah berpuasa, kemudian membaca surat jin, kemudian sholat sunnah untuk mendekatkan takarub kepada Allah, meminta agar ditunjukkan salah satu atau mungkin golongan wujud dari bangsa jin. Nah, ini adalah termasuk bagian dari faktor yang ketiga. Ini memungkinkan bangsa manusia untuk bisa melihat jin itu. Suatu contoh, ketika Allah mengutus malaikat Jibril, malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk mendatangi iblis. Kemudian Allah perintahkan iblis itu untuk mendatangi Nabi Muhammad, kemudian menjawab apa-apa yang ditanyakan Nabi Muhammad dengan jujur, tidak boleh berbohong. Maka malaikat Jibril pun menyampaikan, "Hei iblis, datangilah kekasihku, datangilah junjunganku, baginda Nabi Muhammad, dan jawablah apapun yang ditanyakan junjunganku. Andai kata ada satu saja kamu berbohong atau kamu sembunyikan apa yang ditanyakan baginda Nabi Muhammad junjunganku, niscaya kamu akan saya hancurkan laksana seperti debu." Nah, itu. Maka dengan terpaksa iblis pun, karena dalam keadaan diancam oleh malaikat Jibril dan juga merupakan perintah Allah, maka iblis pun mendatangi baginda Nabi Muhammad, kemudian menjawab semua pertanyaan apa yang ditanyakan baginda Rasulullah. Nah, ini termasuk contoh bahwa bangsa jin itu bisa dilihat dengan kondisi-kondisi tertentu yang di situ terpenuhi syarat untuk melihatnya. Nah, ini di pembahasan tentang bangsa jin. Jadi jin itu bisa dilihat dalam 3 keadaan, 3 faktor. Kemauan jin itu untuk menampakkan diri sendiri dengan disertai kondisi khusus, kemudian dalam keadaan minum sihir atau terkena sihir. Yang ketiga, kondisi-kondisi yang terpenuhi syarat agar syarat kami bisa dilihat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bangsa jin itu juga mempunyai bentuk-bentuk pemerintahan. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang sistem pemerintahan bangsa jin itu. Jadi pemerintahan sebagaimana dengan pemerintahan manusia, ada raja yang memerintah, ada pasukan, ada prajurit, kemudian ada tugas-tugas tertentu, ada golongan, maksudnya ada raja khusus yang merajai atau memimpin pemerintahan di bidang pembunuhan, ada suatu pemerintahan yang menangani di bidang menyebar
kebohongan dusta. Kemudian ada suatu pemerintahan yang bertugas mencerai-beraikan manusia. Kemudian ada pemerintahan bangsa jin yang bertugas untuk agar manusia itu tersesat dan menentang takdir Tuhan, takdir Allah. Itu nanti pembahasan selanjutnya kita bahas tentang pemerintahan, pasukan-pasukan, kemudian umur bangsa jin itu yang ribuan tahun, yang ada 1000, 10.000, puluhan ribu tahun. Kemudian ada yang ajalnya itu ditangguhkan sampai hari kiamat. Nah, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim, summa astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.